Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Tema 5, subtema 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Menjelaskan perubahan pada jaring-jaring makanan. Mari kita pelajari selanjutnya. Anak-anak, kalian perlu tahu apa itu rantai makanan. Rantai makanan merupakan perpindahan energi suatu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Nah, rantai makanan itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada rantai perumput. Rantai perumput adalah rantai makanan yang dimulai dari tumbuhan hijau sebagai produsen. Contoh rantai makanan perumput ada yang pertama, rumput dimakan belalang, kemudian dimakan kadal, kemudian dimakan burung elang. Contoh yang kedua yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Ketika elang mati, maka akan diuraikan oleh jamur. Nah, pada gambar di samping ini ada contoh rantai perumput dari produsennya yaitu tanaman hijau seperti padi atau rumput. Kemudian daunnya akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1. Belalang akan dimakan oleh tikus sebagai konsumen 2. Tikus akan dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen 3. Ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen 4. Nah, ketika burung elang nanti sudah mati, maka akan diuraikan oleh pengurai, jamur, bakteri, dan cacing. Nah, hasilnya nanti adalah berupa zat hara yang kemudian akan diserap oleh tanaman hijau. Rantai parasit. Nah, anak-anak perlu tahu apa itu parasit. Parasit adalah istilah bagi organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lain atau inang. Rantai makanan tipe parasit melibatkan makhluk hidup yang hidupnya sebagai parasit atau menumpang pada makhluk hidup lainnya dengan mengambil makanan dari makhluk hidup yang ditumpanginya. Nah, pada gambar ini sudah dicontohkan yang pertama sebagai produsen sebagai tanaman inangnya adalah pohon mangga, kemudian benalu yang menempel pada pohon mangga dimakan oleh ulat, daunnya ulat dimakan oleh burung. Rantai detritus. Rantai detritus adalah rantai makanan yang tidak diawali oleh trofik pertama yaitu produsen yang berupa tumbuhan, melainkan diawali dengan detritivor atau dekomposer atau pengurai. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama, cacing dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh manusia. Ketika manusia mati, akan diuraikan oleh pengurai. Yang kedua, trofik pertama ada guguran daun dimakan oleh cacing tanah dimakan oleh bebek, bebek dimakan oleh burung elang. Contoh yang ketiga, trofik pertamanya adalah keluing. Keluing dimakan oleh ayam, ayam kemudian dimakan oleh manusia. Contoh yang keempat, trofik pertamanya yaitu rayap. Rayap dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh musang. Aliran energi dalam ekosistem. Energi disalurkan dari satu komponen ke komponen yang lain dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan, hanya sebagian energi yang dialirkan ke tingkat trofik selanjutnya. Sisa energi digunakan untuk aktivitas hidup dan sisanya terbuang. Nah, anak-anak dapat mengamati contoh aliran energi pada gambar ini ya.
panah hijau sebagai energi, panah biru sebagai energi, panah kuning sebagai nutrisi, panah merah sebagai aliran panas. Bagan perpindahan energi. Dalam rantai makanan, tanaman hijau sebagai produsen memanfaatkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesis merupakan sumber energi bagi tanaman hijau. Nah, anak-anak, proses fotosintesis dapat kalian amati pada gambar di atas. Karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan diproses dalam fotosintesis yang menghasilkan zat gula atau glukosa dan oksigen. Nah, selanjutnya hasil fotosintesis digunakan sebagai sumber energi produsen atau tanaman hijau. Selanjutnya, energi tanaman hijau akan berpindah ke konsumen satu. Nah, anak-anak, kalian bisa amati rantai makanan dalam gambar yang bawah ya. Konsumen tingkat satunya di sini adalah tikus. Selanjutnya, energi dalam tubuh tikus akan berpindah ke konsumen 2. Konsumen 2-nya ada ular. Dan seterusnya. Ketika proses makan-memakan, sebagian energi akan hilang ke lingkungan dalam bentuk panas. Karena sebagian energi-energi yang terkandung dalam konsumen tingkat 1 hingga ke tingkat yang lebih tinggi semakin sedikit. Jaring-jaring makanan akan mengalami perubahan jika salah satu komponennya mengalami gangguan. Anak-anak bisa mengamati gambar ini ya. Jika populasi burung elang berkurang atau habis, maka apa yang akan terjadi? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya. Dalam jaring-jaring makanan tersebut, elang berperan sebagai pemangsa tikus, ular, dan katak. Jika elang tidak ada, maka perannya dalam jaring-jaring makanan tidak ada. Akibatnya, populasi ular menjadi berlebihan. Kenapa? Karena populasi tikus dan katak bisa dimakan ular apabila tidak dimakan oleh burung elang. Tapi, populasi ular, jika burung elang tidak ada, maka dia akan meningkat karena tidak ada yang memakan ular. Anak-anak bisa memahami ya. Perubahan ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Penyebab perubahan ekosistem itu ada 2. Faktor alam atau penyebab alami. Faktor ini secara keseluruhan murni berasal dari alam itu sendiri. Biasanya hal ini diakibatkan bencana alam serta musim. Nah, musim di Indonesia ada 2, musim penghujan dan musim kemarau. Sedangkan bencana alam, contohnya gunung meletus. Gunung meletus bisa saja memusnahkan sebagian organisme yang akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi. Contoh bencana alam selanjutnya ada banjir. Banjir akan banyak hewan yang bisa jadi hanyut karena bencana banjir, dan lingkungan sekitarnya menjadi hancur karena terbawa oleh arus banjir. Bencana yang ketiga yaitu kebakaran hutan akibat cuaca. Kalau hal ini terjadi, tanaman-tanaman akan dilalap oleh si jago merah dan hewan-hewan tak akan memiliki rumahnya lagi. Sedangkan penyebab oleh manusia atau faktor manusia yang pertama ada penebangan hutan. Nah, penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan baru. Hal ini menyebabkan hewan tidak mempunyai tempat tinggal, bahkan membunuh makhluk hidup sekitarnya karena asap pembakaran. Perburuan liar.
Perburuan secara liar akan mengakibatkan ekosistem atau hewan menjadi musnah, sehingga hewan-hewan tersebut akan menjadi langka. Faktor yang ketiga adalah pembangunan industri. Pembangunan industri dapat menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitar industri tersebut. Berbagai pencemaran lainnya baik di darat, di air, dan di udara. Pencemaran di darat misalkan penumpukan sampah. Pencemaran di air misalkan limbah hasil pabrik industri. Dan pencemaran udara misalnya adalah asap pabrik dan kendaraan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahan kimia. Cara menangkap ikan yang tidak wajar dapat menyebabkan berbagai biota laut atau ekosistem di dalam air menjadi terganggu karena penggunaan bahan kimia yang sangat dirugikan. Akibat perubahan ekosistem mengakibatkan siklus rantai makanan terputus. Yang kedua, keseimbangan ekosistem terganggu. Yang ketiga, peningkatan atau penurunan jumlah suatu komponen dalam ekosistem. Nah, selanjutnya pemeliharaan ekosistem. Banyak dari kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem. Contohnya tadi ada menangkap ikan dengan peledak, membuang limbah ke sungai, membuang sampah ke sungai. Dan di sebelah kanan ada usaha yang harus dilakukan manusia untuk pemeliharaan ekosistem. Yang pertama ada menanam pohon, kemudian membuat taman terbuka. Yang ketiga daur ulang sampah. Nah, anak-anak harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem dan juga usaha manusia yang bisa dilakukan untuk pemeliharaan ekosistem ya, supaya keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.